Oke, saya bacakan Keluaran 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan yang berkata kepada Musa. Jadi sekarang pergilah, kata Tuhan kepada Musa. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Guys, saya percaya kamu semua telah mendengar istilah comfort zone dan pasti sudah tahu apa artinya comfort zone atau zona nyaman. Guys, seperti namanya, zona nyaman adalah satu wilayah atau sebuah zona di mana hidup seseorang itu merasa nyaman di sana. Tidak ada ketakutan yang berarti, tidak ada kecemasan, kegelisahan yang berarti, segala sesuatu berjalan sesuai dengan schedule-nya. Tidak ada keputusan yang harus dilakukan dadakan, guys. Segala sesuatu itu sudah terencana. Kalaupun ada kebutuhan itu sudah terencana dan orang di sana tahu bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kondisi ini berjalan rutin saja. Itulah yang disebut comfort zone. Ketika keadaan comfort zone ini berubah sedikit saja, maka orang akan merasa tidak nyaman, guys. Semisal ya, ketika biasanya kamu tuh pergi kuliah dengan naik motor atau naik mobil. Tapi karena satu dan lain hal terpaksa kendaraanmu kamu jual. Kamu akan merasa nggak nyaman kalau kamu harus naik angkutan kota. Itu namanya ketidaknyamanan. Nah, misalnya lagi, kalau tiba-tiba kamu tuh bekerja di sebuah instansi dan perusahaan kamu memindahkan kamu keluar kota. Celakanya ke kota yang kecil dan wifi-nya lemot. Aduh, pasti kamu juga nggak nyaman di sana. Pasti engkau ngeluh. Kalau aku yang di sana juga aku akan ngeluh. Karena apa? Karena setiap orang pada dasarnya adalah bersifat mempertahankan comfort zone kita. Kenyamanan diri kita. Guys, sebetulnya mempertahankan zona nyaman itu biasa saja, normal-normal saja sih, nggak ada yang aneh. Bahkan boleh dibilang setiap manusia itu selalu mempertahankan zona nyamannya. Bahkan kita dari remaja sebetulnya sudah membentuk dari satu batu bata ke batu bata yang lain, kita membuat tembok yang lebih tinggi, lebih tebal, tembok zona nyaman kita. Karena itu kalau terganggu sedikit, kita merasa tidak nyaman. Begitu juga guys dengan tokoh yang baru kita baca yang namanya Musa. Musa merasa tidak nyaman ketika Allah memanggil dia untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah sebabnya guys dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Memang sih dulu 40 tahun yang lampau ketika Musa berumur 40 tahun, relatif masih muda guys. Musa itu waktu kecil diangkat anak. Dia orang Yahudi guys. Tapi diangkat anak sejak bayi oleh putri Mesir. Sehingga jadilah dia pangeran Mesir walaupun darahnya Yahudi. Nah 40 tahun yang lampau darah Yahudinya mendidih guys. Ketika dia menyaksikan bangsanya waktu dalam kerja paksa dipukul oleh tentara Mesir. Dengan geram dia pukul lagi itu tentara Mesir lalu dia bunuh. Mayatnya dimasukkan ke dalam pasir. Celakanya guys, peristiwa itu diketahui oleh beberapa orang. Dan berita itu tersiar ke seluruh Mesir sampai ke telinga Firaun. Oh, betapa takutnya Musa. Sangat-sangat takut Musa itu guys. Lalu apa yang dia perbuat? Dia pergi melarikan diri guys. Dia pergi melarikan diri jauh dari Mesir. Kemana? Ke tanah Median. Semoga dia berharap Firaun tidak sampai ke sana mengejar dia. Nah, itu cerita 40 tahun yang lalu guys, ketika Musa masih muda. Sekarang usianya udah 80 tahun, dia sudah berkeluarga di tanah Median. Dulu waktu dia datang di tanah Median guys, orang nggak kenal dia, dia tidak kenal seorang pun. Luntang-lantung di sana, bayangin pangeran luntang-lantung. Untung ada seorang peternak namanya Yitro. Nah, Yetro ini bermurah hati merekrut dia jadi pegawainya. Akhirnya diberikan tempat tinggal. Kemudian kelak malah menjadi menantunya Yetro. Sekarang Musa udah berumur 80 tahun guys. Hidupnya sudah tenang-tenang. Gak bermimpi lagi jadi pahlawan Israel. Enggak. Ia menghabiskan waktu sehari-harinya dengan tenang sebagai gembala. Itu kerjaannya setiap hari guys.
Dia cuma memperhatikan domba-dombanya, merawat domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya, memberi minum domba-dombanya, mengobati domba yang luka, kemudian menjodohkan domba yang jomblo, memberkati domba-domba yang mau merit, domba-domba pasutri yang cecok terus dikonseling, biar harmonis keluarganya, gitu aja guys. Nah, kamu bisa bayangkan gak hasilnya apa? Setiap hari Musa memperhatikan begitu banyak domba-dombanya yang beranak, bercucu. Dia cuma ngitungin hasil kekayaannya tiap-tiap saat bertambah. Musa hidup dengan nyaman, guys. Nah, dalam keadaan demikian, tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, "Hai Musa, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari sana." Guys, ini satu perintah yang mendatangkan perasaan gak nyaman sama sekali bagi Musa. Mengapa? Yang pertama guys, perintah itu datangnya tiba-tiba, menginterupsi seluruh planning hidupnya. Yang kedua guys, ia harus masuk ke satu wilayah, Mesir namanya. Wilayah yang dia tidak pengen injak lagi guys. Yang ketiga, dia harus bertemu dengan sosok orang yang paling meneror hidupnya, namanya Firaun, penguasa nomor 1 di dunia saat itu. Yang ketiga guys, yang keempat, ya harus meninggalkan segala sesuatu, ruang nyamannya. Oh, dia udah enak, walaupun hidup pengembala itu sederhana, tapi tenang guys. Dia sudah mempersiapkan hari pensiunnya. Tiba-tiba Tuhan datang dan memerintahkan dia untuk keluar dari zona nyaman itu. Normal dong, dia nggak mau. Siapapun jadi Musa, saya kira akan keberatan. Lalu apa yang Musa mulai berdebat dengan Allah, guys? Dia berkata begini, "Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dia debat dengan Tuhan, Tuhan menjawabnya, tapi dia masih punya argumen lain. "Tetapi bila aku mendapatkan orang Israel dan mereka bertanya kepadaku, Allah nenek moyangmu yang mengutus aku siapa namanya? Bagaimana aku akan jawab?" Allah menjawab lagi guys, keberatan Musa. Kemudian Musa masih punya keberatan lagi. "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku bahwa engkau mengutus aku?" Allah menjawab lagi. Akhirnya Musa berkata begini guys, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dari dulu pun aku tidak pandai bicara. Sejak engkau berfirman kepadaku, hambamu ini juga tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah Tuhan. Guys, bagaimana dia bisa menjadi speakernya Tuhan? Corong suaranya Tuhan kalau dia berat mulut, berat lidah. Kemungkinan besar memang Musa tidak pandai bicara guys. Gugup barangkali saat itu. Tapi kalau ngedebatin Tuhan, pinter dia guys. Pinter mati-matian gak mau. Terakhir setelah Tuhan jawab bahwa Tuhan akan menyediakan Harun kakaknya untuk boleh menjadi corongnya suaranya. Dia berkata begini, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lihat guys, setelah dia gak bisa debat sama Tuhan, terakhir jawabannya adalah utuslah kiranya siapa saja yang kamu mau utus. Asal jangan aku. Oh Lord, send someone else to do it, but not me. Aduh guys, Tuhan yang didebatin, penciptanya, pemeliharanya, penjaganya, gembalanya, dia tetap tidak mau. Apapun sebetulnya argumen Musa, keberatan Musa guys, kalau diringkas, dikristalisasi, cuma jadi satu argumen. Apa itu? Musa tidak mau meninggalkan ruang nyamannya. Sekarang kamu mengerti kan? Tidak mudah orang itu meninggalkan ruang nyaman. Semakin berusia, semakin tua, semakin nyaman hidupnya. Perubahan merupakan satu ancaman. Jangankan kalau sudah ada usia, engkau saja bisa begitu, bukan guys? Nah, mari kita pikirkan. Zona nyaman adalah kamar yang begitu nyaman, yang menyenangkan hidup kita. Tetapi mungkin guys, zona nyaman merupakan tempat yang berbahaya bagi iman kita. Mengapa demikian? Saya akan memperlihatkan, saya screen lagi guys ya. Ini bahayanya. Ya,
Bahaya zona nyaman yang pertama apa? Orang bisa tidak peka terhadap kehendak Allah karena terlalu nyaman, guys. Kenyamanan yang diberi oleh zona nyaman seringkali membuat kita terlena, lupa bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita untuk satu maksud, yaitu kemuliaannya. Guys, kenyamanan itu bisa membuat kita berpikir bahwa hidup kita ini adalah tentang kita, soal diri kita, urusan kita, masa depan kita, mewujudkan mimpi-mimpi indah kita. Kita tidak pernah lagi mau berpikir sebetulnya Tuhan menciptakan kita hidup dalam dunia ini untuk apa? Apa sih peranan yang Tuhan mau kita jalankan ketika Dia memberikan hidup di dalam dunia ini dan lahir dari lingkungan keluarga kita, dibesarkan di dalam dunia kita yang sekarang ini. Apa maksud Tuhan? Guys, walaupun kehidupan seorang gembala seperti Musa itu tidak semarak, apalagi dibanding dengan kehidupan pangeran Mesir, tapi selama 40 tahun dia nyaman, guys. Hidupnya tenang-tenang, benar-benar tenang. Setiap hari cuma dengerin suara semilir angin. Ketika dia mengembalakan domba-dombanya, tidak ada ketegangan, tidak ada bahaya. Tetapi apa yang hilang, guys? Dia tidak lagi sempat berpikir atau tidak mau berpikir untuk apa dia dilahirkan ke dalam dunia. Dia tidak mau lagi berpikir kenapa ya dari ribuan anak-anak Yahudi yang dulu mati dibunuh oleh orang-orang Mesir, dia selamat, guys. Ketika Miriam kakaknya melepas dia di satu keranjang, lalu kemudian keranjang itu dialirkan ke aliran sungai Mesir, sehingga ketemu dengan putri Firaun lalu diangkat anak. Kenapa Tuhan memberi privilege seperti itu dan menyelamatkan dia? Dia tidak mau mikir lagi, guys. Dia juga tidak mau mikir lagi kenapa dengan cara yang unik dia itu dididik sebagai putra pangeran Mesir. Betul-betul mendapat privilege yang luar biasa. Dia paham banyak pengetahuan, hidupnya di dalam kemanjaan dan kemewahan, sampai dia dibekali begitu rupa. Dia tidak pernah pikir lagi kenapa Tuhan memberi fasilitas semua itu. Guys, ketika ruang nyaman itu sudah terlalu nyaman, bukan cuma Musa, engkau dan saya tidak lagi bisa melihat buat apa ya Tuhan memberikan kita hidup dan privilege yang begitu banyak. Saya ingin memperlihatkan kepada kamu, guys, apa yang Paulus tuliskan dalam Kolose 1 ayat 16. Dia berkata karena di dalam Dialah, di dalam Tuhan, khususnya Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan, guys, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu berarti di dalamnya adalah manusia. Segala sesuatu berarti di dalamnya engkau dan saya. Diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan, untuk Tuhan. Dengan kata lain, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Guys, kita ada dalam dunia ini tidak begitu saja. Tidak sama sekali. Tapi dengan satu perencanaan. Kita ini bukan cuma manusia yang jadi karena produk perkawinan orang tua kita. Tapi produk tangan Tuhan yang merajut kita dengan luar biasa dalam kandungan ibu kita. Karena Dia punya rencana, guys. Kita bukan anak asal-asalan. Kita didesain, by design oleh Tuhan. Pencipta kita yang luar biasa. Ingat kamu, you are a masterpiece of God. Kita ini masterpiece dari Tuhan, guys. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dengan demikian, kita perlu sadar. Ini, guys, saya ingin tunjukkan pada kamu. Hidup kita bukanlah 90% tentang kita. Dan 10% tentang Allah. Hidup kita melainkan 100% adalah kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Ada banyak manusia yang keliru. Tinggal dalam ruang nyamannya. Apalagi, guys, kalau sudah tua. Nah, saya pernah kumpul dengan sekelompok orang-orang tua berdiskusi selama setengah jam dengerin diskusi mereka. Apa yang didiskusikan? Vitamin apa, suplemen apa yang membuat hidup lebih sehat? Aduh, guys, pulang dari sana saya pikir kalau hidup cuma membicarakan bagaimana mempertahankan kesehatan, itu bukan hidup, guys.
Berapa jauh sih kita bisa memikirkan kesehatan lalu kemudian nggak selesai-selesai hidup ini? Ya selesai juga bukan? Yang perlu ditanya, menjaga kesehatan buat apa? Untuk hidup. Hidup buat apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita bukanlah 90% tentang kita, 10% tentang Allah. Bukan, 100% adalah kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Nah ini guys yang tidak mau dipikirkan oleh Musa. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus pun tidak lagi berpikir hidup ini untuk apa. Tahu sih hidup ini tentang Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak lagi mau berpikir untuk apa Tuhan menciptakan aku, untuk kemuliaan namanya, untuk nama baiknya, untuk kesenangannya. Enak ya jadi Tuhannya. Kita disuruh menyenangkan, kita kayak bujang-bujangnya. Guys, jangan lupa dia pencipta, kita ini ciptaan. Tapi dia pencipta juga tidak semena-mena, justru dia menawarkan untuk kita dipakai untuk jadi kemuliaannya. Tidak semena-mena. Rasanya keluar dari zona nyaman itu menyedihkan, rasanya guys. Tapi hidup mengikuti Tuhan itu betul-betul sangat mulia. Guys, harta yang kita kumpulkan boleh berharga, tapi hidup kita sendiri tidak akan berharga sebelum kita mengikuti panggilan daripada pencipta kita. Tanamkan itu guys. Disinilah Musa akan kehilangan makna hidupnya. Ketika dia merasa keberatan keluar dari zona nyamannya. Disinilah engkau dan saya bisa kehilangan makna hidupmu. Lalu mati sebagaimana orang banyak meninggal dunia. Tidak ada maknanya guys. Karena apa? Karena hidupnya cuma berkonsentrasi buat dirinya sendiri, mimpi indahnya sendiri. Guys, saya pernah menghitung-hitung. Satu konglomerat Indonesia meninggal dunia, meninggalkan harta yang luar biasa guys. Ratusan triliun. Kalau saya hitung satu hari, dia dan keluarganya menghabiskan 1 miliar. Satu hari 1 miliar tuh guys. Dia harus menghabiskan seluruh hartanya kalau dijual langsung guys dan tidak dimasukkan ke bank lagi, habisnya 500-an tahun kemudian. 500 tahun kemudian guys baru habis hartanya. Tapi itu pada akhirnya dia meninggal dunia, bukan? Apakah hidup itu bermakna? Buat orang banyak bermakna. Aduh guys, mengerikan sekali. Belum lama dia meninggal, anak-anaknya bertengkar, saling memperebutkan. Guys, apakah itu hidup yang diciptakan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan buatmu dan buatku? Hidup kita tidak akan pernah punya arti, seberapa hebat pun harta kita. Sebelum kita mengerti bahwa hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya. Untuk nama baiknya, untuk menyenangkannya. Guys, saya pernah kerja 8 tahun di 3 perusahaan deh ya. Selama 8 tahun. Saat itu saya telah aktif sebagai guru sekolah minggu. Saya senang melayani Tuhan. Saya senang melayani anak-anak. Saya merasa ada warna yang berbeda dalam hidup saya ketika saya menjadi guru sekolah minggu. Tidak cuma kerjanya bekerja, setelah studi bekerja nyari uang siang dan malam. Ada nilai yang lebih. Ketika melayani anak-anak di hari Minggu itu senang sekali. Tapi saya kaget ketika Tuhan memanggil saya menjadi hambanya. Terus terang saya keberatan guys. Saya juga pernah punya mimpi seperti mimpimu sekarang. Ya, jadi orang punya gaji besar, punya mobil, punya rumah, menyekolahkan anak-anak, kemudian kalau bisa pergi keliling luar negeri, ya mau beli rumah seperti apa juga bisa. Saya juga mimpi kayak gitu kan. Saya juga punya mimpi dong, besok-besok jadi pengusaha, ngapain kerja sama orang terus. Tapi ketika Tuhan datang meminta saya menyerahkan semuanya, lalu memanggil saya untuk melepaskan semuanya dan masuk sekolah Alkitab. Wow, itu merupakan zona nyaman yang dibongkar-bongkar guys. Mimpi indahku taruh mana? Keberatan aku. Keberatan. Nah, disinilah mulai hati itu bercabang. Dalam hati kecil aku ingin jadi hamba Tuhan. Hati yang sebelah lagi berkata engkau akan kekurangan. Engkau akan hidup tidak akan pernah berjumpa dengan mimpi-mimpi yang kau mimpikan sejak engkau kecil. Oh, pergumulan hebat guys. Sampai akhirnya saya memutuskan keputusan, okelah aku meninggalkan segalanya dan mengikut Tuhan. Dengan apa guys? Dengan air mata, nangis-nangis.
Rasanya benar-benar kalau jadi hamba Tuhan tuh hancur luar biasa deh. Udah dah hidup pada titik yang terendah, serahin dah. Nekat-nekatan. Tapi kalau pikir sekarang guys, aduh, bodoh kenapa aku nangis, aku rasa sedih. Justru aku harus bersorak-sorai. Kenapa? Orang seperti aku kok dipilih? Orang yang nggak layak. Orang yang nggak pantas, pinter juga enggak, baik juga enggak, kudus juga enggak. Tetapi Tuhan itulah pilihan Tuhan. Ketika pilihannya jatuh pada seseorang bukan karena orang itu pintar, barangkali karena dia tidak mendapati orang yang lebih bodoh dari orang itu, orang yang lebih rusak dari orang itu, maka dipilihnya lah orang itu. Dipilihnya engkau dan saya. Hari ini guys, saya sudah jalankan itu 32 tahun. Jadi hamba Tuhan setelah menyerahkan hidup saya. Saya malah bersyukur guys. Bersyukur. Saya diperlihatkan oleh Tuhan kemuliaannya. Bagaimana hidup berjalan dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya selalu diingatkan bahwa hidup ini untuk kemuliaannya. Guys, ruang nyaman memang nyaman. Ruang nyaman memang nyaman. Kadang-kadang membuat kita tertidur secara rohani dan tidak bisa lagi melihat kehendak Allah apa. Guys, kalau saya tunjukkan pada kamu, kamu akan luar biasa berdecak kagum. Kamu tahu gak kenapa Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan Israel? Karena bangsa Israel bangsa pilihan Allah. Kenapa dipilih oleh Allah? Bermula dari Abraham guys. Kenapa Allah milih Abraham buat apa? Karena Allah punya rencana dari keturunan Abraham, esok kelak seluruh bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Siapa keturunan Abraham yang dimaksud? Yesus Kristus guys. Jadi sebetulnya Yesus itu sudah dirancang Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia dari hukuman dosa yang diperbuatnya. Karena itu dia milih Abraham. Karena itu lahirlah bangsa Israel. Satu kali kelak bangsa Israel masuk penjajahan bangsa Mesir. Guys, kalau bangsa Israel dijarah terus-menerus, diperbudak, dikejar rodi, bangsa Israel akan lenyap. Orang Yahudi akan lenyap dari dunia. Bagaimana sang juru selamat bisa turun? Untuk mempertahankan eksistensi bangsa Israel, dipilihnya Musa guys. Musa belum ngerti ini tentang sejarah penebusan yang akan Allah lakukan kemudian kelak. Panggilan Tuhan kepada Musa itu panggilan yang terhormat. Begitu juga dengan panggilanmu dan panggilanku guys. Kita sudah mengerti kita bekerja buat Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menebus seluruh dosa manusia. Engkau telah ditebus, aku telah ditebus. Kita dimasukkan ke dalam rencana agung Allah. Apa itu? Menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Oh, panggilan Allah lebih mulia daripada zona nyaman kita, guys. Katakan pada Tuhan, here I am Lord, send me. Makan tunjuk tangan sama Tuhan. Utus aku Tuhan, utus aku, jangan tinggalkan aku bersedia Tuhan. Jadi ketika Tuhan ingin memakai kita, itu bukan pengorbanan guys, itu kehormatan. Gak usah nangis-nangis. Siap, tegakkan dadamu, angkat tanganmu, sing-singkan lenganmu dan berkata, here I am Lord, send me. Yang kedua guys, zona nyaman memang ruang yang nyaman bagi kehidupan kita. Tapi kemungkinan besar tempat yang berbahaya bagi iman kita. Yang kedua, zona nyaman itu bisa membuat kita tidak peka terhadap kebutuhan sesama kita. Guys, memang berada di zona nyaman mungkin membuat perasaan kita tenang. Karena setiap kebutuhan kita bisa terpenuhi dan kita tahu cara memenuhinya. Tapi di sisi lain guys, karena berada di zona nyaman itu terlalu nyaman, kita asik. Kita cuma dengar musik untuk diri kita, santai-santai, hang out dengan sesama kita. Kita punya dunia sendiri guys. Yang kurang adalah kita tidak peka terhadap jeritan, kekurangan, penderitaan sesama kita. Kembali ke Musa guys. Guys, 40 tahun Musa hidup dalam zona nyamannya. Saya yakin guys, sebagai orang Yahudi yang taat, dia masih berdoa. Dia masih menyembah Tuhan. Dia masih kebaktian, mengajak istri anaknya, memuji Tuhan. Tetapi guys, walaupun dia masih beribadah, dia tidak lagi mendengar jeritan jutaan orang, bangsanya di Mesir. Yang menjerit, mengerang, menangis, meratap kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam penderitaan penjajahan bangsa Mesir yang luar biasa kejamnya.
40 tahun guys Musa hidup di Mesir. 40 tahun dia lihat penderitaan bangsanya. 40 tahun dia simpati. Tapi karena zona nyaman sudah dinikmati, dia lupa jeritan itu. Guys, ketika Allah mendengar orang Israel mengerang, Musa sama sekali tidak mendengarnya. Ketika Allah melihat orang Israel menderita, Musa sama sekali tidak melihatnya. Ketika Allah memperhatikan mereka, Musa sama sekali tidak peduli kepada mereka. Karena dinding zona nyamannya begitu tebal dan begitu tingginya. Semua berfokus pada dirinya dan mimpi keluarganya. Hatinya tidak peduli lagi dengan sesama. Karena itu guys, dia bisa berkata, "Oh Lord, please someone else to do it." Yang lain aja Tuhan. Kalau aku sorry nih, aku sudah tua, aku gak pandai ngomong. Dengan kata lain, aku pengen tidur saja. Guys, satu hal yang dia tidak tahu. Ketika dia keluar dari zona nyaman mengikuti panggilan Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang ada di zona nyamannya. Dia akan melihat rencana Allah yang jauh lebih indah daripada mimpi indahnya sendiri. Guys, itu bisa terjadi padamu dan padaku. Kita mempertahankan zona nyaman kita yang kita pikir luar biasa indahnya, luar biasa baiknya. Itu cuma bagian kecil guys. Ketika kita berani mengikuti Tuhan, melangkah keluar dari zona nyaman kita, kita baru tahu, kita melihat rencana Allah yang lebih besar lagi. Dengan kemuliaannya yang menakjubkan. Guys, ada banyak orang keliru. Ketika dia diajak untuk pelayanan, dia pikir, aduh ngapain ya? Kuliahku udah begitu sibuk, paper banyak. Aduh ngapain ya melayani orang-orang begitu, ngabis-ngabisin waktu. Nggak akan ada hasilnya, buat apa ya? Paling aku bertahan sebentar, percumalah. Aku nggak concern kok, lebih bagus aku concern masa depan. Seolah-olah pelayanan itu beban tambahan yang membuat masa depanmu jadi suram, waktumu habis. Guys, saya juga pernah kuliah. Ya, kuliah ekonomi. Saya bukan termasuk orang pinter. Saat itu ketika saya masuk kuliah ada persyaratannya guys. Karena saya kuliah di negeri. Persyaratannya gini. Paling banyak seorang mahasiswa harus mengambil 7 mata kuliah. Ya, harus lulus minimum 3 mata kuliah. 3 mata kuliah. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, 1 semester, DO, drop out. Ngeri bukan? Ngeri guys, karena bayarnya murah sekali di sana, namanya juga negeri. Nah, saya ini bukan orang pinter, saya nggak berani ngambil 7 mata kuliah, saya ambil 6 saja. Itu batas minimum. Saya ambil 6. Begitu semester pertama ujian keluar pengumumannya, kamu tahu guys berapa mata kuliah saya yang lulus? 3 guys. 3. Itu berarti pas-pasan lolos dari luang jarum. Aduh, saya melihat itu berkata, puji Tuhan aku masih lolos. Nah, satu kali ngomong-ngomong sama teman, dia tahu kapasitas saya. Dia berkata begini, Ben, kalau hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Habis itu melayani sekolah minggu. Oh, kamu jadi guru sekolah minggu? Iya. Waduh, seminggu berapa kali? 1-2 kali. Hari Sabtu di cabang, hari Minggu di pusat. Lalu ada persiapannya? Ada persiapannya. Ada doanya juga. Wow. Kamu nggak kepikir kamu belajar terus katanya. Buat apa buang-buang waktu seperti itu? Waduh. Saya tersenyum-senyum. Enggak, buat saya bukan buang-buang waktu. Itulah anugerah Tuhan buat saya. Tuhan memasukkan saya ke perguruan tinggi negeri ini juga karena dia. Aduh guys, banyak orang punya konsep kayak begitu bukan? Siapkan masa depanmu, nggak usah buang-buang waktu buat pelayanan. Keliru guys, keliru. Saya terus menjadi guru sekolah minggu, Tuhan terus memberi saya kecakapan untuk menguasai mata pelajaran ke mata pelajaran, dan saya lulus dengan waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Guys, melayani Tuhan itu indah, itu satu kehormatan. Yang kita pikir zona nyaman, kalau terus-menerus kita pegang terus sana dan kita tidak mau tinggalkan, justru akan menjadi penjara yang membuat iman kita mati kering di sana. Oh, melayani Tuhan itu indah guys.
Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Pada awalnya ketika dipanggil Tuhan menangis-nangis dan merasa keberatan. Tapi setelah mengikut Tuhan dia baru tahu betapa mulia kemuliaan-kemuliaan yang dia lihat karena perbuatan Tuhan. Guys, serahkan hidupmu pada Tuhan. Jangan engkau takut. Kalau Tuhan ingin memanggil hidupmu dan hidupku sebentar saja berakhir di dunia, habis kok. Tapi bukan itu yang Tuhan punya rencana. Dia akan memakai engkau dan saya untuk menjadi alat kemuliaannya. Guys, mari kita datang pada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Apapun yang perlu diserahkan, serahkan. Apapun yang perlu ditinggalkan, tinggalkan. Tuhan bisa ganti. Tuhan akan memperlihatkan kita kemuliaan yang luar biasa, guys. Ada seorang anak muda yang keberatan dipanggil Tuhan karena profesinya sudah begitu tingginya. Dia tidak mau mengikut Tuhan. Tapi pada akhirnya singkat kata guys, pada umur 40-an dia stroke. Dia ketemu saya dan berkata, saya nyesal Pak Benny tidak mengikuti Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat dia stroke. Tapi yang dia nyesalin adalah kenapa hidupnya selama puluhan tahun tidak dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi untuk kepuasan diri sendiri. Guys, kalaupun kita setelah dipakai Tuhan kita stroke, kita puas. Kenapa? Karena seumur hidup kita sudah mengabdi kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya, bukan? Itu namanya kita dipakai pas seperti apa yang Tuhan inginkan. Tinggalkan zona nyamanmu, guys. Katakan pada Tuhan, here I am Lord, send me, use me Lord. Silahkan Tuhan, silahkan Tuhan pakai aku sesukamu, sesukamu. Sampai habis hidupku. Sampai tulang-tulangku kering. Sampai dagingku semua membusuk sekalipun. Kalau engkau ingin memakai aku, pakai Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita, guys. Dia akan memakai engkau menjadi alat yang heran. Allah membutuhkan anak-anak muda zaman sekarang yang menyerahkan diri. Yang tidak peduli dengan hidup dan masa depannya, yang berani menyerahkan pada Tuhan seluruhnya dengan iman, karena percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Bukan lagi memikir soal kekayaan, tapi soal kemuliaan dan jiwa-jiwa yang harus dicari. Dengar jeritan anak-anak lainnya, pemuda-pemuda lainnya yang membutuhkan telinga untuk curhat mereka, yang membutuhkan mata yang mengasihi mereka. Mereka yang merasa terhina, mereka yang merasa terbuang, yang terlunta-lunta, membutuhkan orang yang memiliki jabatan, mengulurkan tangannya. Guys, hari ini baru saja saya melihat sebuah video. Barangkali engkau juga sama melihatnya. Seekor anjing, guys, masuk ke sumur. Entah terpleset seperti apa. Dia terus berenang sampai kelelahan. Untung di pinggir sumur ada legokan sedikit, batu sedikit. Disitulah dia bertahan tanpa bisa bergerak. Ketika kakinya lepas dari legokan itu, dia tenggelam dan harus berenang lama-lama lelah. Nggak mungkin dia bisa selamat, guys. Tapi penduduk setempat baik. Ada orang yang berani turun dengan tali. Lalu di atasnya ada orang yang memegang, lalu diulurkan tali itu. Orang itu turun pelan-pelan, lalu anjing itu diangkat. Guys, ada banyak orang, teman-temanmu yang kau kenal ataupun yang kau tidak kenal yang tenggelam di dalam sumur kegelapan. Di dalam hidup yang merasa pengap, kekurangan tanpa jalan keluar, keinginan bunuh diri, hati yang begitu berat, ingin curhat nggak ada yang dengar. Siapa yang harus menolong mereka, guys? Sementara engkau dan saya hidup dalam zona nyaman. Terlalu nyaman, bahkan dibongkar sedikit pun kau marah. Tapi Tuhan memanggilmu. Dan panggilan ini panggilan yang mulia. Sebetulnya engkau sedang dan aku sedang dimasukkan ke dalam sejarah penebusan yang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh Yesus kepada seluruh umat manusia. Dan engkau dan saya dimasukkan ke dalamnya. Keren, guys. Katakan pada Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku penuh dengan kekurangan. Tapi aku punya hati untuk mendengarkan orang-orang yang seperti itu. Aku mau Tuhan. Biar namamu dimuliakan. Guys, mari tundukkan kepalamu. Kita berdoa bersama-sama. Allah mencari pemuda-pemudi yang ingin dipakai olehnya. Yang mengerti bahwa di luar zona nyaman, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar.
akan kau nikmati, akan kau lihat. Belas kasihan Tuhan akan mengisi hatimu untuk melayani orang-orang seperti orang Israel di Mesir yang menjerit, mengerang, dan menangis. Guys, serahkan dirimu, Allah ingin memanggilmu. Serahkan dirimu, Allah akan mengurapimu. Serahkan dirimu, Allah akan memakaimu dengan luar biasa, guys. Mari kita tundukkan kepala kita. Guys, adakah malam hari ini seorang pemuda, seorang pemudi yang berkata, Tuhan, aku termasuk salah satu orang yang terus membangun zona nyamanku. Aku tidak ingin diganggu gugat. Ini mimpi indahku sejak dulu. Tapi hari ini aku mendengar firman-Mu. Aku seperti Musa yang merasa nyaman di dalam duniaku, yang tak mau diganggu, yang beralasan untuk pergi keluar dari zona nyaman dan mencari yang terhilang. Aku seperti Musa, Tuhan, yang tidak lagi memikirkan untuk apa aku hidup di dunia ini. Mengapa aku diberikan privilege seperti ini? Ya Tuhan, aku tertunduk lesu di depan-Mu. Aku malu menatap Engkau, karena Engkau Allah yang mengasihiku. Saudara, dengarkanlah suara Allah yang memanggilmu. Pergilah, bawalah umatku keluar dari kegelapan. Ada banyak orang yang sedang sulit, ada banyak orang yang menjerit, ada banyak orang yang mencari Allah namun tak menemukannya. Maukah engkau datang kepada mereka dan berkata, Tuhan, utus aku. Aku mau datang menjadi hamba-Mu, menjadi wakil-Mu untuk mencari mereka. Katakan pada Tuhan, pakai aku Tuhan. Silakan kau berdoa. Adakah malam hari ini seorang pemuda atau pemudi yang berkata, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu sepenuh waktu. Engkau tahu aku sudah berlari dari panggilan-Mu. Tapi malam hari ini Engkau tetap memanggil aku. Dan aku baru sadar bahwa panggilan-Mu bukan panggilan yang menyiksaku. Bukan panggilan yang penuh penderitaan. Tapi panggilan yang untuk membawa aku melihat kemuliaan-Mu. Bahkan di dalam penderitaan yang aku akan derita sekalipun tidak punya arti dibanding kemuliaan kekal yang begitu aku nikmati kemudian kelak. Ini aku Tuhan. Aku tidak berlari lagi. Aku menyerahkan diriku. Katakan pada Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Ini aku. Silakan berdoa kepada Tuhan, saudara. Guys, mari kita berdoa bersama-sama, ikuti saya sekalimat demi sekalimat. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Bukan kebetulan aku mendengar suara-Mu. Tapi Engkau terus-menerus memanggilku. Dan malam hari ini aku berhenti berlari. Aku menyerahkan diri kepada Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan. Sekalipun zona nyaman-Mu Engkau bongkar. Tidak apa-apa Tuhan. Tapi aku tahu setelah zona nyaman itu dibongkar, aku akan melihat zona kemuliaan-Mu yang begitu menakjubkan hidupku. Yang membuat aku terpukau selama-lamanya. Mengapa aku orang berdosa dipanggil oleh Tuhan? Guys, katakan Tuhan terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan Yesus Kristus mati bagiku. Terima kasih aku diajak untuk berpartisipasi dalam rencana penebusan umat manusia yang dilakukan oleh Engkau dengan kematian-Mu di kayu salib. Katakan guys dalam doamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus aku dan sekarang menjadikan aku pekerja-pekerja-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Pakai aku, pegang aku, kuduskan aku, urapi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ingin memuliakan-Mu. Amin.